Gua pribadi adalah orang yang lebih suka kalau pilihan gear kerja atau gaming gua itu warnanya simpel-simpel aja. Entah warna monokrom atau beige. Tapi gua sadar kalau kalian para penonton gua itu pasti nggak semuanya suka kalau warnanya monokrom. Pasti ada aja yang suka kalau setupnya itu lebih colorful. Jadi di sini gua mau kasih kalian 5 rekomendasi gear yang colorful atau warna-warni dan yang pastinya murah-murah juga buat kalian pakai untuk meja gaming atau kerja kalian. Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sebelah gue ini sekarang lagi ada barang-barang atau gear dari Rexus yang pastinya warna-warni banget ya, seperti yang bisa kalian lihat. Dan di sini mau gue bahas satu persatu dari semua barang yang di sini buat kalian nih, khusus buat kalian yang lebih suka kalau hidupnya itu lebih berwarna ya, lebih suka kalau setupnya itu lebih colorful. Semua barang-barang yang ada di sini itu murah banget ya. Di sini tuh semuanya harganya nggak ada yang di atas 400.000 dan bahkan ada yang as low as 200 ribuan aja. Tapi memang di sini gue mau bahas seputar peripheral mouse dan keyboard aja ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat gear yang lain selain mouse dan keyboard yang warna-warni juga, mungkin bisa aja komen di bawah, mungkin gue akan bahas di video selanjutnya. Oke, jadi yang di sini pengen gue bahas pertama kali itu yang paling murah dulu. Di sini gue ada mechanical keyboard murah dari Rexus, yaitu Rexus Heroic KX5. Dia tuh keyboard mechanical full size dengan color scheme hitam abu-abu, tapi ada aksen merahnya gitu. Secara desain dia itu lebih ke stealthy gitu, jadi tetap ada LED lightingnya yang diubah-ubah lewat hotkey. Yang gue suka di sini itu dia modelnya nggak floating ya, yang artinya switchnya itu nggak kelihatan dari luar keyboardnya. Jadi bikin kesan stealthy dari keyboardnya itu makin mantap. Untuk keycapsnya terbuat dari ABS plastic double injection, jadi harusnya untuk legending huruf-hurufnya itu nggak gampang pudar atau malah nggak pudar sama sekali. Dia juga ada flip up fitnya buat kalian yang pengen typing angle yang lebih curam, dan untuk kabelnya di sini dia itu udah detachable Type C. Jadi bikin keyboard ini lebih gampang untuk dipakein kabel kalian sendiri. Di bagian atas numpadnya juga ada indikator buat caps lock, num lock, screen lock, dan juga win lock. Yang artinya keyboard ini juga udah ada fitur lock Windows button ya. Sebenarnya masih ada banyak lagi untuk fitur FN-nya dari keyboard ini ya, tapi selengkapnya itu ada di buku manualnya. Untuk switch-nya dia juga ada 3 varian ya, ada blue, red, dan brown. Gue sih pribadi tetap saranin kalian untuk ambil yang antara red atau brown ya, jangan ambil yang blue karena blue itu memang berisik banget. Tapi kalau misalnya kalian nggak dipakai di tempat umum atau nggak di kantor dan cuma di rumah aja dan nggak ganggu siapa-siapa, sok aja ambil yang blue sekarang. Untuk harga keyboard ini tuh as low as 289.000 aja. Jadi cocok banget buat kalian yang emang mungkin nyari mechanical keyboard pertama kalian dan mungkin aja budgetnya itu minim. Plus kalau misalnya kalian adalah orang yang kerja pakai numpad atau emang butuh numpad buat main game atau apapun itu ya, ini juga masih ada numpadnya karena ini full size ya, 104 keys, jadi nggak perlu khawatir ada key yang hilang karena ini lengkap full, nggak ada yang hilang. Dan walaupun ini brandingnya itu keyboard gaming, menurut gue desainnya itu cukup minimalis untuk bilang kalau ini tuh keyboard yang cocok juga kalau misalnya dipakai buat kerja. Nah untuk item kedua dan ketiga, di sini gue ada bundle murah dari Rexus yang isinya tuh mouse sama keyboard. Ini adalah Rexus KM11. Nah bundle mouse keyboard ini tuh lucu banget ya, karena dia itu bundle mouse dan keyboard compact yang dua-duanya itu wireless. Dan dia itu kombinasi warnanya itu banyak banget cuy. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang colorful banget gitu setupnya, gue saranin banget untuk coba lihat yang KM11 ini. Di sini gue punya yang color scheme-nya itu cold candy ya, campuran warna ungu taro, putih sama pink gitu untuk keyboardnya, dan mouse-nya itu warna ungu. Nah di sini mouse dan keyboardnya ini pure wireless ya, yang artinya dia itu nggak bisa dikonek kabel sama sekali. Mode koneksinya itu ada 2, bisa via dongle dan via Bluetooth. Kalau via Bluetooth itu harus dikonekin satu-satu, tapi kalau colok dongle itu dia itu satu dongle untuk 2 device. Jadi begitu dongle dicolok, mouse dan keyboardnya langsung sama-sama connect. Keyboardnya masih pakai Swiss membrane, tapi di sini dibikin membrane yang tactile feeling gitu, jadi lebih mirip sama Swiss tactile dibanding linear. Salah satu keuntungan pakai Swiss membrane itu kalau dipakai itu dia itu nggak berisik ya, jadi lebih silent secara overall. Di bagian bawah keyboardnya juga ada flip up fit untuk typing angle yang lebih curam dan rubber fit biar keyboardnya itu nggak mencelat kemana-mana pas dipakai. Mouse-nya juga kliknya silent dan lumayan enteng kalau gue pakai.
Bentuknya itu ambidextrous dan kecil, jadi cocok buat yang tangannya kecil. Ada tombol DPI juga yang nyimpen 3 preset DPI buat sensitivity-nya, dan sensornya itu menurut gue lumayan oke lah ya kalau dipakai buat kerja aja. Sayangnya bandel KM11 ini itu nggak bisa dicas sama sekali karena dia itu untuk powernya pakai baterai A2. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu baterainya habis, itu harus ganti baterai. Tapi walaupun pakai baterai A2, menurut gue ini baterainya tuh lumayan awet karena kayaknya itu baterai life-nya itu sekitar sebulanan. Soalnya ini gue udah sebulan pakai dan sampai sekarang ini masih belum habis. Mungkin udah lowbat ya, tapi sampai sekarang belum habis. Plus untuk dua device ini kalau misalnya kita lagi nggak pakai dan kita AFK aja gitu, dia itu ada fitur auto sleep-nya. Jadi kalau misalnya nggak kita pakai itu dia bakal sleep sendiri. Untuk harga bandel Rexus KM11 ini masih terbilang murah banget ya, di harga 299.000 aja, dan itu udah dapat mouse sama keyboard sekaligus dengan kombinasi warna yang banyak banget. Jadi cuma dengan duit di bawah 300.000 itu kalian udah bisa bikin setup kalian makin warna-warna lagi pakai bandel ini. Nah, yang terakhir, item keempat dan kelima di list ini adalah bundle keyboard mechanical dan DSMate dari Rexus, yaitu Rexus Ayaka. Keyboardnya sendiri sebenarnya udah pernah dibahas dikit di video gue yang sebelumnya, dan secara fitur itu sebenarnya sama persis sama yang Rexus Heroic KX5. Di sini Rexus Ayaka itu lebih ke arah warna terang dengan kombinasi warna putih ungu dan hijau toska gitu, dan karena warna base-nya itu putih, si LED-nya itu agak bleeding di bagian samping-sampingnya sehingga ngasih kesan kalau ada side glow-nya gitu. Nah, untuk DSMate-nya di sini juga ada dua varian berdasarkan color scheme keyboard yang dipilih. Ada DSMate cewek anime gitu untuk yang varian Kutsurogu, dan DSMate pop art Jepangan gitu untuk yang varian Mizunami. Jadi basically ini adalah bundle keyboard dan DSMate dari Rexus untuk kalian yang suka Jepangan, tapi budgetnya itu terbatas. Karena bundle Rexus Ayaka ini harganya cuma 399.000 aja atau 400.000 pas lah ya. Jadi murah banget lah ya. Dengan harga segitu tuh kalian udah bisa dapat mechanical keyboard yang lumayan oke, plus DSMate yang lucu banget dan yang pastinya sesuai judul video ini bikin setup kalian lebih colorful. Jadi itu dia 5 rekomendasi gear yang warna-warni yang bisa kalian pakai buat bikin setup kalian itu kelihatan lebih hidup gitu ya, lebih warna-warni dan nggak monokrom-monokrom aja. Dan tentunya dengan harga yang murah-murah juga, karena seperti yang kalian tahu, gua itu suka hal-hal yang berbau murah. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua yang sekiranya lagi nyari gear-gear colorful buat setup kalian. Jangan lupa untuk link pembelian semua barang yang ada di sini tuh ada di bawah di deskripsi. Jadi buat kalian yang tertarik dan sekiranya pengen membuat setup kalian lebih warna-warni, langsung aja ke link yang udah di deskripsi di bawah. Itu aja untuk 5 rekomendasi gear warna-warni untuk setup kalian. Semoga kalian suka videonya. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.